Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu ya Kak. Perkenalkan, nama saya Dita Rahayu Yunisa. Saya mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bandung, jurusan Kesehatan Gigi dan Mulut. Maksud dan tujuan saya di sini ya Kak, saya ingin memberikan sedikit informasi gitu kepada Kakak mengenai pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut. Apakah Kakak bersedia? Bersedia. Kalau Kakak bersedia, saya izin meminta waktunya sebentar ya Kak. Sebelumnya saya izin bertanya, tadi Kakak pagi-pagi Kakak sikat gigi dulu nggak? Sikat gigi. Sikat gigi, baik, alhamdulillah. Kalau seperti itu berarti pas dok sama materi yang sekarang yang akan saya berikan kepada Kakak mengenai cara menyikat gigi yang benar itu seperti apa. Oke, sebelumnya apakah Kakak mengetahui pengertian dari cara menyikat gigi itu apa? Oke, nggak apa-apa ya Kak, jadi saya kasih tahu. Jadi menyikat gigi adalah tindakan menggosok gigi dengan sikat gigi dan juga dilengkapi dengan pasta gigi. Nah, untuk membersihkan sisa makanan dan juga plak gitu ya yang menempel pada gigi Kakak. Nah, sebelumnya apakah Kakak mengetahui tujuan untuk menyikat gigi itu apa? Tahu, biar gak bau mulut. Oke, itu salah satunya ya Kak, agar tidak bau mulut. Nah, tujuan menyikat gigi itu membersihkan plak dan sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi Kakak. Nah, saya juga izin bertanya kepada Kakak, apakah Kakak mengetahui manfaat dari menyikat gigi itu apa? Salah satunya aja. Biar gak sakit gigi. Betul, salah satunya itu agar tidak sakit gigi ya Kak. Nah, di sini saya akan memberitahu kepada Kakak manfaat menyikat gigi itu. Yang pertama, menghilangkan bau mulut. Kenapa sih selalu disinggung gitu ya, menghilangkan bau mulut? Karena apabila kita rajin menyikat gigi kan kita jadi percaya diri ya Kak ya, kalau berbicara depan umum gitu ya. Nah, yang kedua ada membersihkan plak dan sisa makanan seperti gambar yang di sini ya Kak. Nah, membersihkan plak dan sisa makanan ini. Nah, jadi kalau plak atau sisa makanan gitu ya, kalau tidak kita bersihkan cepat-cepat nanti akan menjadi plak. Plak ini akan keras ya Kak ya. Nah, nanti lama-kelamaan plak ini akan berubah warna menjadi warna coklat kekuningan seperti gambar yang di sini ya Kak. Nah, yang ketiga ada mencegah gigi berlubang. Nah, ini tuh salah satu dari manfaat menyikat gigi, mencegah gigi berlubang. Kenapa sih? Supaya gigi kita tuh terhindar dari lubang ya Kak ya. Nah, di sini ada yang keempat, membuat senyum menjadi cerah. Nah, coba Kakak Nah, kan kalau kita sering sikat gigi gitu ya, cara menyikat gigi yang baik dan benar itu, jadi kita kalau mau senyum, mau ngomong depan umum, jadi kita lebih percaya diri ya Kak ya. Nah, oke. Nah, sebelumnya saya izin bertanya kepada Kakak, apakah Kakak di rumahnya sikat giginya menggunakan teknik tidak? Enggak. Tidak menggunakan teknik. Oke, gak apa-apa ya Kak. Saya izin bertanya, Kakak sikat giginya tuh di rumah tuh berapa kali sehari? Dua kali sehari. Oke. Sebelumnya saya izin memberitahu gitu ya kepada Kakak. Di sini ada teknik menyikat gigi. Nah, pengertian teknik menyikat gigi adalah cara atau metode tertentu yang digunakan untuk membersihkan gigi dan juga gusi secara efektif. Nah, menggunakan sikat gigi dan juga pasta gigi ya Kak. Nah, teknik ini itu bertujuan untuk menghilangkan plak dan sisa makanan dan bakteri yang dapat menyebabkan gigi berlubang, seperti penyakit gusi dan juga bau mulut tadi Kak. Nah, Kakak, apakah Kakak pernah mengalami penyakit gusi atau radang gusi? Nah, Pernah. Rasanya itu seperti apa? nyut-nyutan. Nyut-nyutan, sakit, gak enak kan Kak? Nah, maka dari itu kita harus bisa memelihara cara pemeliharaan kesehatan gigi dan mulut itu yang baik dan benar itu seperti apa. Oke, di sini Kak, saya punya 3 teknik dalam menyikat gigi. Nah, 3 teknik dalam menyikat gigi itu, yang pertama ada teknik horizontal. Nah, di sini saya mau kasih contoh gitu ya sama Kakak. Teknik menyikat gigi itu ada teknik horizontal. Nih, saya punya model gigi ya Kak. Oke. Sini ada teknik horizontal. Nah, teknik horizontal itu yang dimana cara menyikat giginya itu dengan cara maju mundur Kak. Seperti ini ya, dari sini maju mundur maju mundur.
Dan juga di sini juga maju mundur maju mundur, maju mundur maju mundur sama semua permukaan. Dan yang kedua ada teknik sirkular. Teknik sirkular ini yang dimana cara menyikat giginya itu dengan cara bulat-bulat-bulat, bulat-bulat-bulat, bulat-bulat-bulat seperti itu. Dan yang terakhir ada teknik vertikal. Teknik vertikal ini cara menyikat gigi dengan caranya tuh dari atas gusi ke bawah, atas gusi ke bawah, dari atas gusi ke bawah, semua permukaan seperti itu. Apakah kakak dapat memahaminya? Oke, kalau seperti itu kakak dapat memahaminya, boleh kakak kamu mencobanya? Oke, dari teknik horizontal dulu ya. Ini Maju mundur pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, bagus. Sama semua permukaan. Nah, sekarang teknik yang kedua. Teknik yang kedua itu teknik sirkular yang dengan cara menyikat giginya tuh bulat-bulat. Ya, semua permukaan. yang vertikalnya. Dan yang vertikal itu cara menyikat giginya tuh dari atas gusi ke bawah gigi. Nah, seperti itu. Oke. Ternyata alhamdulillah kakak sudah paham ya. Baik, tadi kan saya sudah memberitahu kepada kakak teknik. Di sini saya mempunyai tips dalam menyikat gigi. Sebelumnya, apakah kakak mengetahui tips dalam menyikat gigi itu ada apa saja? Enggak. Oke, nggak apa-apa, saya kasih tahu kak ya. Nah, tips dalam menyikat gigi itu yang pertama ada memilih sikat gigi yang sesuai dengan usia. Nah, kenapa sih harus memilih sikat gigi dengan sesuai dengan usia? Karena kan kakak tuh usianya tuh sudah memasuki dewasa. Nah, gak mungkin kan kakak tuh sikat giginya menggunakan sikat gigi yang anak-anak. Nah, maka dari itu kakak harus menggunakan sikat gigi yang dewasa seperti gambar yang di sini. Yang kedua ada menggunakan bulu sikat yang lembut. Kenapa sih kakak tuh bisanya bertanya-tanya, kenapa sih harus menggunakan bulu sikat yang lembut? Karena ya kak ya, bulu sikat yang lembut ini sangat berpengaruh pada gigi rongga mulut kita ya kak. Karena kan di dalam rongga mulut kita itu terdapat gusi yang dimana gusi kita itu permukaannya itu sangat lunak. Kalau kita menggunakan bulu sikat yang gak lembut gitu ya, ibarat itu kasar, nah itu tuh dapat melukai gusi kita kak yang sangat lunak ini gitu. Nah, di sini yang ketiga ada menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kenapa sih harus menggunakan pasta gigi yang mengandung fluoride? Tapi kan zaman sekarang tuh pasta giginya tuh udah mengandung fluoride semua ya kak ya. Jadi kita tuh harus menggunakan yang mengandung fluoride agar mencegah gigi berlubang ya kak ya. Nah, yang keempat tuh memilih waktu yang tepat untuk menyikat gigi kak, seperti gambar di sini. Nah, memilih waktu ya sebelumnya saya izin bertanya kepada kakak. Kakak tuh sikat giginya tuh kan tadi 2 kali sehari. Nah, waktunya itu kapan aja ya kak, kalau boleh tahu? Pagi dan malam. Pagi dan malam. Paginya tuh pas kapan? Pas mau berangkat sekolah. Malamnya tuh Pas mau tidur. sebelum tidur. Oke, bagus ya, malamnya tuh sebelum tidur. Tetapi ada yang salah kak di waktu paginya. Nah, waktu paginya itu pagi sesudah sarapan dan juga malam sebelum tidur. Kenapa sih harus sesudah sarapan? Karena kan tadi kita sudah sarapan, maka dari itu kita harus sikat gigi. Jadi kalau sebelum mandi itu kita baiknya tuh sarapan dulu baru sikat gigi. Nah, jadi jangan pas mandi terus sikat gigi terus sarapan, gitu nggak baik ya kak. Oke, dan di sini ada mengganti sikat gigi setiap 2-3 bulan sekali. Kenapa sih kakak misalnya bertanya-tanya harus mengganti sikat gigi 2-3 bulan sekali? Karena kan sikat gigi tuh mudah rusak ya kak ya. Permukaan seperti ini tuh kayak mudah melar. Nah, maka dari itu kita harus menggantinya setiap 2-3 bulan sekali. Dan juga di sini ada mencegah pemakaian sikat gigi bersama. Contohnya seperti ini kak, seperti gambar yang di sini ya. Kakak punya adik atau punya kakak? Punya. Nah, kakak tidak boleh menggunakan pemakaian sikat gigi yang bersama. Karena kan kita tidak tahu ya di dalam rongga mulut kita itu seperti apa banyaknya kumannya, bakterinya. Kan hal yang dikhawatirkan tuh jadi tular menular gitu antar bakteri dan kuman itu ya. Oke. Dan yang terakhir ada menyimpan sikat gigi dalam keadaan kering pada wadah yang terbuka, karena supaya menghindari
hal-hal yang enggak seperti sikat gigi itu kan kalau lembab tuh bakal berjamur. Nah maka dari itu kita harus menyimpan dalam keadaan yang terbuka dan juga kering ya kak. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan materinya. Sebelumnya apakah kakak ada yang ingin ditanyakan? Emangnya kalau misalnya kita nggak sikat gigi terus-terusan bisa ngakibatin gigi bolong. Nah kalau misalnya gigi udah bolong atau berlubang, disikat gigi kan nambah sakit. Jadi sikat gigi harus kayak gimana? Nah, tadi kan itu tuh salah satu manfaat menyikat gigi ya kak, sudah saya tadi beritahu. Nah, itu tuh mencegah gigi berlubang. Maka dari itu supaya kita mencegah, kita harus rajin menyikat gigi. Nah, jadi tadi tuh gimana biar sikat giginya tuh nggak sakit ya kak. Nah kan dari awal tuh kita harus menyikat gigi gitu, caranya tuh yang baik dan benar tuh seperti apa. Dan juga kalau udah sakit kayak gitu, saran saya tuh cepet-cepet ke dokter gigi dulu kak, giginya tuh ditambal dulu gitu. Jadi kan kita kan masa mau dibiarin gitu giginya kalau udah berlubang, kan nggak mungkin biarin. Jadi sarannya tuh supaya nggak sakit ya giginya tambal dulu ke dokter gigi, terus dan sakit kayak gitu. Oke, udah. Cukup sekian. Oke kak, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya izin menyimpulkan kembali ya kak. Mulai dari pengertian menyikat gigi itu adalah tindakan menggosok gigi dengan sikat gigi dan dilengkapi pasta gigi yang bertujuan untuk menghilangkan plak dan juga sisa makanan yang menempel pada permukaan gigi. Nah, tadi kan ada manfaat menyikat gigi, mulai dari menghilangkan bau mulut, mencegah gigi berlubang, dan juga senyum agar tetap percaya diri ya. Dan tadi ada tips dalam menyikat gigi. Yang pertama ada memilih sikat gigi sesuai dengan usia kakak. Lalu ada mencegah pemakaian sikat gigi bersama keluarga, dan ada juga sikat gigi 2 kali sehari setelah sarapan dan juga sebelum tidur. Yang terakhir menyimpan sikat gigi dalam keadaan yang terbuka dan kering. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf ya kak, saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya kak, saya di sini punya sedikit brosur cara menyikat gigi yang benar itu seperti apa. Mungkin ini bisa kakak simpen di rumah ya. Oke, makasih ya kak. Oke.